Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ida Srianti SSGR. Saya merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 4 Pindrang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempraktikkan praktik baik yang saya dan siswa saya lakukan, yakni pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka, di mana teknologi diharapkan dapat menjadi alat yang ampuh untuk personalisasi pembelajaran. Meskipun demikian, masih banyak guru yang menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di kelas saya yang heterogen, terdapat siswa dengan kemampuan bahasa Inggris yang sangat beragam. Beberapa siswa sudah mahir berbicara, sementara yang lain masih kesulitan dalam memahami materi dasar. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi kurang efektif karena tidak semua siswa dapat mengikutinya dengan baik. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam praktik baik ini, yang pertama adalah motivasi belajar yang rendah. Siswa yang sudah mahir merasa bosan dengan materi yang telah terlalu mudah, sedangkan siswa yang masih kesulitan merasa tertekan. Yang kedua, kesulitan dalam menyampaikan materi. Saya mengalami kesulitan menemukan cara untuk menyampaikan materi yang sama kepada semua peserta didik dengan cara yang efektif dan menarik. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Terbatasnya variasi bahan ajar dan media pembelajaran menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah saya sebagai guru, murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah selaku pemberi izin dalam melaksanakan praktik baik ini. Aksi yang saya lakukan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Saya melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua, perencanaan pembelajaran yang fleksibel. Di sini saya terbagi perencanaannya terbagi jadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten menyediakan teks bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Sedangkan diferensiasi proses
memberikan pilihan aktivitas seperti diskusi kelompok, presentasi, atau proyek individu sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Sedangkan diferensiasi produk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk produk seperti poster, video, atau karya tulis. Yang ketiga, pengelompokan siswa. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen berdasarkan kemampuan dan minat mereka. Yang keempat, penggunaan berbagai sumber belajar. Saya menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, video, artikel, dan permainan edukasi untuk mengakomodir perbedaan gaya belajar siswa. Yang kelima, penilaian yang berdiferensiasi. Saya menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti teks tertulis, proyek, presentasi, dan portofolio untuk mengukur pencapaian siswa secara individual. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa langkah. Sumber daya yang saya perlukan yaitu sarana dan prasarana sekolah seperti Wi-Fi, proyektor, dan laptop. Yang kedua, gadget yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, kepala sekolah dan rekan sejawat yang mendukung selama praktik baik ini dilakukan. Dan yang terakhir, kemampuan saya sendiri dalam menggunakan berbagai aplikasi. Refleksi. Hasil positif yang saya dapatkan yaitu yang pertama, peningkatan motivasi belajar siswa. Kedua, peningkatan pemahaman konsep bahasa Inggris. Yang ketiga, terbentuknya suasana belajar yang lebih aktif dan menyenangkan. Yang keempat, siswa lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Pelajaran yang bisa dipetik yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Faktor keberhasilan terletak pada penggunaan media atau sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, serta memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran seperti menggunakan media yang lebih menarik, membuat peserta didik terlihat aktif dan antusias selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi telah memberikan dampak positif pada pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Meskipun masih banyak tantangan yang harus saya hadapi, saya yakin bahwa dengan terus belajar dan berinovasi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi semua siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Ida Srianti sangat inovatif dan membuat siswa merasa nyaman dan semangat untuk belajar bahasa Inggris karena menggunakan media pembelajaran yang menarik. Ibu Ida Srianti, terima kasih banyak atas pelajaran bahasa Inggris hari ini. Percobaan yang kita lakukan sangat seru dan membantu saya memahami konsep pelajaran lebih baik. Saya juga suka cara Ibu Ida menjelaskan materi dengan menggunakan media yang mudah dipahami. Saya jadi lebih tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris.